Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke, di pagi hari ini bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Pemrograman. Ini pertemuan ketiga. Berarti kalau dihitung pertemuan kita udah nggak terasa, sudah hampir setengah perjalanan sebelum UTS ya. Sebelum UTS itu nanti ada 7 pertemuan. Setelah UTS menuju ke UAS ada 7 pertemuan juga. Jadi totalnya 14 pertemuan ya. 14 pertemuan untuk mempelajari bahasa pemrograman dasar. Itu sebenarnya kurang cukup ya. Jadi kalau bisa dikembangkan sendiri, belajar lagi dari berbagai macam sumber ya. Sekarang aja udah minggu ketiga, tinggal 4 minggu lagi menuju ke UTS. Sekarang akan kita masuk ke materi tentang pemrograman. Melanjutkan kemarin itu tentang algoritma ya. Ya, sampai Kemarin kita belajar tentang algoritma. Untuk tugasnya, ntar saya evaluasi beberapa tugas dulu yang masuk. Ini mata kuliah bahasa pemrograman. Oke. Yang masih merah ini, yang ada informasi tidak bisa diakses itu maksudnya bagaimana? Maksudnya linknya nggak bisa dibuka ya. Contohnya saya kasih contoh yang seperti ini. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, supaya bisa dibuka, kalian ganti dulu link settingannya ya ke siapa saja dapat link. Kalau belum diganti nanti saya nggak bisa buka, akan muncul halaman seperti ini ya. Makanya saya kasih feedback link tidak bisa dibuka. Jadi setelah ngupload itu ganti dulu settingannya. Terus ini ada yang jawab dengan nulis jawabannya di form ya. Jadi jawabannya jangan ditulis di form tapi diupload di Google Drive pakai Word atau PDF seperti ini. Ini untuk evaluasi tugas yang kemarin. Jadi selanjutnya akan seperti ini, seterusnya sampai akhir. Masalah pengumpulan tugas. Oke, untuk tugas ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke materi selanjutnya? cukup Pak. Cukup ya? Ya cukup Pak. Oke, ini lanjutan dari materi kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang algoritma, bagaimana menulis algoritma. Apa itu algoritma, terus siapa penemunya. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang apa saja penulisan algoritma itu, istilahnya notasi algoritma, bagaimana menyampaikan sebuah algoritma itu di dalam dokumentasi ya. Jadi menurut Prof. Rinaldi Munir ini, ITB, di buku Algoritma Pemrograman tahun 97, notasi algoritma adalah berisi urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang tidak tergolong dalam bahasa pemrograman. Secara umum notasi algoritma dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada kalimat deskriptif, itu yang kalian contoh tugas 1 kemarin, ditulis dalam bentuk kalimat, boleh dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Terus ada pseudocode,
ada flowchart. Pseudocode itu nanti sudah mirip seperti pemrograman. Tapi mungkin kalian akan pelajari di mata kuliah algoritma mungkin ya. Kalau ini mata kuliah bahasa pemrograman, saya akan fokus ke yang flowchart saja. Karena saya lihat masih banyak yang salah dalam penulisan flowchart sih untuk semester-semester sebelumnya. Jadi apa itu flowchart? Flowchart itu ya algoritma tapi disampaikan dalam bentuk gambar. Kalau dalam bahasa Indonesia, flow itu alir, chart itu diagram. Jadi disebutnya diagram alir. Flowchart adalah jenis notasi algoritma yang menggunakan grafis atau sebuah gambar. Notasi, istilahnya notasi atau simbol. Berupa bagan untuk memperlihatkan langkah-langkah algoritma dalam sebuah bahasa pemrograman. Bentuk diagram dalam bagan dari flowchart mendefinikan instruksi yang diberikan pada komputer. Kalau ditanya, kenapa kita harus buat flowchart atau algoritma sebelum kita membuat program? Jadi supaya ada rancangan gitu ya. Seperti kalau kita buat rumah gitu kan, orang buat rumah gitu, arsitek atau teknik sipil itu kan sebelum buat rumah kan buat desain ya, bagan gitu ya. Nanti halamannya berapa, kamarnya ada berapa gitu kan, bentuk ruangannya bagaimana, bahannya apa saja, kira-kira yang dibutuhkan berapa hari gitu kan, apa bahannya, total harganya dan lain sebagainya, perancangan. Walaupun nanti implementasinya bisa beda gitu ya. Tapi kan perancangan udah ada ancer-ancer gitu ya. Udah ada angan-angannya. Sama dalam buat program juga seperti itu. Jadi supaya ada dena atau ada rancangannya, kita harus membuat algoritmanya kalau dalam bentuk kalimat biar lebih menarik bisa dibuat dalam bentuk flowchart. Flowchart itu bagan gitu. Nanti ada gambar deklarasi variabel, proses, input, output gitu ya. Dan lain sebagainya. Sekarang masuk ke notasi algoritma atau flowchart. Simbol flowchart itu apa saja? Ini yang paling sering dipakai. Kemarin kan kita sudah belajar tentang algoritma. Yang pertama mungkin standar mulai, terus langkah-langkah selanjutnya. Kalau di dalam flowchart, pertama, simbol pertama, memulai dan mengakhiri. Itu menggunakan namanya terminator, simbolnya seperti ini. Terus untuk arah, alir atau raw itu menunjukkan hubungan antar notasi atau simbol ya. Notasi itu istilah untuk simbol-simbol dalam flowchart itu. Terus preparation ini untuk inisialisasi atau pemberian variabel, deklarasi variabel, pemberian nilai awal itu menggunakan preparasi seperti ini, simbolnya segi 1 2 3 4 5 6. Segi 6. Terus untuk data, membaca input, menampilkan output data, data luas, data panjang, data variabel gitu ya. Membaca atau menampilkan kita menggunakan Timas Detergenjan, saya lupa namanya, seperti ini. Nah, untuk proses itu persegi panjang. Hanya ini saja yang sering dipakai. Jadi selain ini nggak ada lagi simbol-simbol yang lain ya. Ini yang paling sering dipakai. Untuk lebih lengkapnya ada ini, simbol notasi flowchart yang lebih lengkap. Mungkin yang paling sering dipakai ya terminator, mulai untuk mengakhiri, konektor itu untuk kalau berhubungan ganti halaman gitu ya, satu halaman nggak cukup. Itu juga sama. Ini simbol proses, ini simbol desisi, pengecekan, ini input output, simbol preparasi atau deklarasi variabel. Itu saja yang sering dikasih. Simbol dokumen atau untuk mencetak dokumen, gitu, ngeprint dokumen. Kalau dalam program itu butuh cetak dokumen. Nah, bagaimana kita buat flowchart ini? Saya sarankan menggunakan aplikasi namanya Visio. Kalau pakai Microsoft Word juga bisa, tapi akan susah ya, karena kita harus insert shape gitu kan, dan kurang rapi juga. Tapi untuk yang lebih mudah kan pakai Visio. Visio itu bawaan Microsoft ya. Kalau belum ada silakan kalian download dan install. Saya kasih contoh untuk membuat flowchart menggunakan Visio. Kalau di laptop saya sih, kalau saya menggunakan Office 2019 itu sudah ada ya Visio, terus kita pilih basic flowchart. Nah, langsung ini sudah ada pilihannya.
Jadi lebih mudah. Kita tinggal tarik, start, mulai, terus preparasi, data, atau ini ya, proses. Ini lebih rapi, nanti tinggal kita pilih konektor untuk menghubungkan gitu. Terus N. Terus kita tinggal luruskan seperti ini ya. Nanti tinggal kita tulis start atau mulai gitu ya. Terus ini misalnya lebar, deklarasi variabel lebar, panjang. Ini luas sama dengan panjang kali lebar. Ini deklarasi variabel biasanya ditulis L sama dengan luas, lebar sama dengan LE, panjang P sama dengan panjang. Jadi luas sama dengan, oh ini aja. Ininya L, lebarnya L, luas sama dengan luas. Untuk deklarasi variabel ya, jadi luas itu tetap luas, L lebar, P panjang. Luas sama dengan panjang kali lebar. Terus ini N, untuk selesai. Bisa selesai, bisa N. Nah ini contoh buat algoritma diimplementasikan dalam bentuk flowchart, mencari luas persegi panjang. Menggunakan Visio. Kalian bisa menggunakan Visio atau menggunakan namanya flowchart online ya, flowchart maker online. Kalau nggak pengen install, kalian bisa pakai flowchart maker online. Nanti tinggal di screenshot aja isinya, dilampirkan dalam bentuk gambar. Nah, ini sama saja. Kalau sudah selesai, nanti di screenshot, diambil gambarnya ya. Itu untuk buat flowchart. Contohnya apa? Nah, ini contoh flowchart algoritma dalam menghitung luas persegi panjang. Kita klik mulai, input lebar, input panjang. Ini boleh gambar sendiri-sendiri atau jadiin satu gitu ya. Kalau ini berarti input, kalau menggunakan segi 6 ini berarti deklarasi dulu. Deklarasikan, boleh dideklarasikan dulu atau langsung. Baru ini input ya, baca nilai panjang, lebar. Sama habis itu proses persegi panjang. Hitung luas panjang kali lebar atau luas sama dengan panjang kali lebar. Tampilkan luas, ini tampilkan tulis nilai luas. N atau selesai. Ini untuk contoh sederhana dalam pembuatan flowchart. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar algoritma, habis itu kita implementasikan dalam flowchart. Jadi dua itu yang paling sering dipakai, algoritma sama flowchart. Nanti ada pseudocode. Pseudocode sih hampir mirip sama algoritma, tapi dalam bahasa Inggris ya. Nanti mudah saja sih. Hampir mulai itu start, deklarasi, dan lain sebagainya. Contoh yang lain. Bentar. Nah, deklarasi variabel itu apa? Deklarasi variabel itu maksudnya adalah untuk menyiapkan nilai ya. Jadi variabel itu sebuah wadah gitu ya, yang bisa kita isi nilainya. Jadi
kalau digambarkan sebuah bentuk wadah pakaian basket seperti ini ya, nilainya itu pakaiannya yang kita isi ke dalam basket tersebut. Contohnya ya tadi deklarasi variabel panjang gitu kan. Panjang. Panjang itu wadahnya. Nilainya apa? Nilainya ya 5, 6, 7 gitu kan. Variabel nama. Nah, dalam membuat program itu kita harus siapkan deklarasi variabel atau kita siapkan wadahnya dulu ya. Nggak boleh kita langsung tiba-tiba ada variabel nama gitu. Belum ada dideklarasikan atau disiapkan. Nama itu variabel atau wadahnya, isinya. Dia bisa DUI, TK, dan lain sebagainya. Atau kelas gitu. Kelas itu variabel isinya ya C4, C5, TI 21, C6, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Pak. Oke. Ini contoh yang lain, seumpama kita buat program, buat algoritma dengan flowchart, kemudian apa namanya nggak cukup dalam satu halaman gitu kan. Ini halaman pertama gitu ya, mungkin panjang gitu ya. Nah, untuk ke next halaman kita harus menggunakan namanya konektor, bisa pakai lingkaran ini. Terus kita isi A atau satu, ini satu, atau angka atau huruf ya sama saja. Jadi ini simbol konektor. Nah, ini ada simbol lagi yang baru segi 4 seperti ini ya. Ini untuk if, untuk mengecek. Nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya tentang perulangan dan percabangan ya, dalam program. Ini start, ini program untuk mengecek apakah bilangan tersebut bilangan genap atau bilangan ganjil. Input bilangan, input angka berapapun, hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Dibagi 2 ada sisa baginya enggak? Kalau ada sisa baginya, ini dicek ya, apakah ada sisa bagi atau apakah sisa bagi itu 0? Apakah sisa baginya itu 0? Sama 4 ya. 4 bagi 2, sisanya berapa? 0. Oh iya 0. Berarti bilangan tersebut ada bilangan genap. Ini algoritma untuk mengecek apakah bilangan tersebut bilangan genap atau ganjil. Nanti kita bisa buat programnya di pertemuan selanjutnya di materi percabangan perulangan. Semuanya ada bilangan 5. 5 kita bagi 2. Sisanya ada nggak? Oh, ada sisanya. 5 bagi 2 kan 2 ya. Sisanya 1. Apakah ada sisa baginya 0? Tidak. Sisanya adalah 1. Ini ada tidak ke sini. Berarti 5 itu adalah bilangan ganjil. N. Jadi ini untuk algoritma mencetak, mengecek apakah bilangan tersebut bilangan genap atau bilangan ganjil. Seharusnya mudah sih. Sampai sini. Mungkin kadang kalau saya minta buat algoritma itu kadang maksa dengan simbol-simbol sendiri. Ada yang pakai simbol, nggak tahu ngambil dari mana gitu referensinya. Di kelas lain sih. Nah, contoh yang lain bagaimana? Contoh yang lain untuk buat program lulus tidak lulus ya. Apakah mahasiswa dengan nilai 70 itu lulus atau tidak lulus gitu ya. Nilainya berapa gitu ya. Batasannya 70. Kalau lebih besar 70 berarti lulus. Kalau lebih kecil 70 berarti tidak lulus. Algoritmanya bagaimana? Ya kita mulai siapkan nama mahasiswa dan nilai, variabelnya nama sama nilai. Terus kita cek nilainya. If nilai lebih besar 70, jika nilai itu lebih besar 70, nah ini harusnya ada tulisan keterangan itu ya. Ya, di sini tidak. Ditambahin. Kadang iya ke samping, kadang ke bawah masalahnya. Jadi harus dikasih keterangan. Yang tadi kan ianya ke bawah, ini ianya ke samping. Ini iya. Apakah nilainya 70, lebih besar dari 70? Kalau lebih besar 70, itu 70 berarti nggak termasuk ya. Tapi kalau lebih besar sama dengan, berarti 70 termasuk. Kalau nilainya 70 berarti tidak. Kalau nilainya 71, berarti dia keterangannya lulus. Kalau nilainya 60, berarti lebih kecil dari 70, keterangan tidak lulus. Dan dari situ kita cetak, tampilkan nama, nilainya, terus keterangannya lulus atau tidak lulus. Oke, saya kira cukup ini ya, cukup jelas ya untuk pembuatan flowchart.
Ini harusnya saya sampaikan di minggu kemarin, cuma belum sempat di minggu kemarin, jadi saya sampaikan sekarang. Nanti ada tugasnya juga. Sekarang kita mulai masuk ke tipe data. Dari kemarin kan saya sudah bahas tentang data ya, maksudnya ada data luas, tipe data variabel gitu ya. Variabel itu nanti dibagi macam-macam. Variabel itu data. Nah, data itu ada beberapa tipe gitu. Kan ada variabel kan ada nama, nilai, angka, ada yang huruf, ada yang karakter. Nah, itu tipe data. Data itu dibagi menjadi dua tipe datanya, tipe data. Ini kalau dalam mengolah sebuah data gitu, tipe data biasanya kalau sudah kerja bagian admin sih biasanya sudah sering bahas tentang data. Nah, data itu tipenya ada macam-macam. Kalau di dalam bahasa pemrograman gitu, dibagi menjadi dua sebenarnya, primitif sama composite. Ya, untuk angka-angka itu biasanya primitif ya. Ada numerik, ada karakter, ada boolean. Bukan angka-angka sih. Primitif itu biasanya yang nggak banyak gitu ya. Ada numerik, angka 1, 2, 3, karakter itu A, B, C, D, E. Boolean itu nanti antara 0 dan 1. Terus ada array. Array itu kumpulan beberapa data. Ada record, ada image, image itu gambar, datetime itu data dalam bentuk time ya. Waktu, hari, bulan gitu. Terus ada lain sebagainya yang mungkin yang lain-lain. Nanti kita bahas yang sederhana dulu, numerik, karakter, boolean gitu. Di pertemuan nanti akan kita bahas tentang array, tipe data array dan lain sebagainya. Nah, tipe data numerik. Tipe data numerik ya tipe data yang berupa angka. Nah, angka itu secara umum dibagi menjadi dua, ada integer, ada float. Di pertemuan kali ini kita akan bahas C++ dulu ya, C++ dulu sebelum kita masuk ke Python. Kenapa nanti akan saya jelaskan kenapa. Kenapa kita harus C++ dulu sebelum ke Python. Nah, tipe data dalam C++ itu dibagi menjadi dua, integer sama float. Float itu bukan minuman float itu ya. Integer itu bilangan bulat, float itu bilangan pecahan. Jadi biasanya kalau di Excel di aplikasi spreadsheet atau Excel itu kan ada, kalau biasanya kalau ada koma, komanya dihilangin, itu integer ya. Integer itu mengabaikan koma di belakang koma, atau dia tidak bisa nerima pecahan. Kalau float itu bilangan pecahan. Nah, tipe data ini harus kita deklarasikan sebelum kita pakai dalam sebuah program. Nah, ini ukurannya ada char, integer, short, long. Udah memori ini hubungannya dengan memori komputer ya, berapa angka yang harus dipakai. Selanjutnya saya jelaskan lagi variabel. Jadi variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Seperti wadah gitu ya. Contohnya username, Joni, nama itu variabel, isinya apa? Udin gitu ya. Harga total dan lain sebagainya. Setiap variabel akan mempunyai nama, identifier, dan nilai. Aturan-aturan penulisan variabel ini aturan dalam C++ secara umum juga hampir sama sih. Beberapa aturannya itu nama variabel harus diawali dengan huruf. Jadi kalau kita membuat variabel dalam pemrograman apapun sih, kalau bisa diawali dengan huruf ya, jangan diawali dengan angka. Tidak boleh menggunakan spasi pada satu variabel. Jadi nggak boleh menggunakan spasi dalam kita membuat variabel. Spasi bisa diganti dengan karakter underscore. Spasi bisa diganti dengan karakter underscore. Sama seperti kalau kita membuat destek gitu ya. Nggak ada spasinya, atau kalau ada spasinya pakai underscore. Ya, hampir mirip. Nama variabel tidak boleh mengandung karakter-karakter khusus seperti titik, plus, min, kali, bagi, dan lain sebagainya. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci di bahasa pemrograman. Kata-kata kunci yang bisa digunakan yang kata-kata yang bisa dipakai di bahasa pemrograman seperti for, if, itu kan sudah dipakai, jadi nggak boleh dipakai. Nah, ini contoh penamaan variabel yang salah dan yang benar. Ini yang benar, ini yang salah. Nama siswa benar, kalau kita menggunakan nama spasi siswa ini akan jadi salah. X-nya 12 itu benar, kita nggak boleh buat variabel dengan angka duluan 12x gitu. Harga underscore total, ya kita harus pakai underscore untuk menggunakan mengganti spasi.
Harga titik total, salah. Ini di dalam C++ ya. Mungkin di bahasa pemrograman lain masih boleh sih kalau pakai titik. Kalau C++ nggak bisa. Jenis motor atau spasinya kita hapus ya. Dan lain sebagainya. Ini aturan-aturan dalam penulisan variabel. Nah ini tadi variabel itu ada tipe datanya, ada numerik, ada teks. Numerik itu angka, dibagi menjadi 3, bilangan bulat, bilangan desimal, ada desimal tunggal, desimal ganda, itu maksudnya desimal dengan angka di belakang komanya itu cuma kadang dibalas 3 atau 4, atau yang presisi yang sampai panjang gitu. Variabel teks, karakter dan string. Jadi teks itu ada 2 ya, ada karakter sama string. Char gitu ya. Kalau di game ini biasanya pakai istilah char atau string. Kalau char itu cuma 1 ya, A, B, C itu karakter char. Kalau string, aku gitu ya, beberapa karakter. Buku itu string. Itu perbedaan char sama string. Nah, contoh deklarasi variabel kalau di dalam bahasa C++. Nah, ini kenapa saya di pertemuan ini kita menggunakan C++ dulu, tidak menggunakan Python. Karena pertama, Python itu tidak ada deklarasi variabel. Jadi Python tidak mengenal deklarasi variabel. C++, nah deklarasi variabel itu ada di C++. Kenapa seperti itu? Karena Python itu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi itu emang lebih mudah untuk manusia itu untuk dipelajari. Nah, C++ itu termasuk bahasa tingkat menengah. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau C++ itu dari C++ langsung ke mesin, ke komputer. Ini dari bahasa pemrograman C++, langsung diterjemahkan ke bahasa mesin. Makanya kita harus deklarasi variabel dan lain sebagainya. Nah, kalau Python, itu ada perantara, ada interpreter namanya. Interpreter. Nah, ini baru ke mesin. Jadi ada 2 langkah. Python ke interpreter, baru ke mesin. Kenapa seperti itu? Ya, biar lebih mudah. Kan karena di Python kan nggak ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel nanti yang nerjemahin interpreter ini. Nah, berarti makanya C++ itu disebut bahasa tingkat menengah. Kalau tingkat tingginya itu assembly, bahasa mesin gitu ya. Kalau tingkat menengah itu bahasa C ini, karena dia nggak pakai interpreter, langsung compile, langsung sama mesin. Jadi lebih cepat. Kalau Python harus ada interpreternya. Tapi lebih mudah bagi orang untuk menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, karena ini adalah tingkat pemula, jadi belajar dulu tentang deklarasi variabel ya. Jadi kita menggunakan C++ dulu. Kalau di Python kita nggak perlu deklarasi variabel, kita langsung variabelnya langsung kita pakai. Dia nanti bisa mendeteksi sendiri. Nah, kalau di dalam C++ kita harus deklarasikan variabel. Nama siswa. Nama siswa tipe datanya apa? Char atau karakter. Char. Grade. Char. Terus rata-rata nilai. Kita menggunakan float. Nilai. Tipe datanya integer. Atau disingkat int. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Saya lanjutkan. Dan tadi kita sudah mengenal variabel ya, ada karakter, integer, float, dan lain sebagainya, numerik dan karakter. Ada juga namanya tipe data konstanta, konstan gitu ya. Adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Jadi kalau variabel tadi kan bisa dirubah. Nilai mahasiswa bisa dirubah. Terus panjang, luas, dan lain bisa dirubah. Nah, kalau konstanta itu sesuatu yang variabel yang nggak bisa dirubah. Contohnya apa? Contohnya pi. Ya. Kalau dalam matematika itu kan pi kan 3,14 ya. Udah 2/7 ya. Nah, ini nggak bisa dirubah. Konstanta, sesuatu yang nggak bisa dirubah. Itu istilahnya pi. Terus karakter. Karakter itu satu ya. Kalau banyak itu string sih sebenarnya. Bersama dengan tipe data numerik, karakter merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter kadang disebut dengan char atau string. Tipe data string hanya dapat digunakan menyimpan teks apapun sepanjang berada dalam titik petik 2. Jadi kalau kita menggunakan string,
atau karakter kita harus menggunakan petik 2. Contohnya di sini. Nanti saya kasih contoh untuk pemrograman C++. Nah, tadi saya sudah bahas tentang boolean. Boolean itu tipe data yang isinya kalau nggak 1 ya 0, atau kalau nggak true ya false. Biasanya nanti kita gunakan untuk percabangan dan perulangan, ya, pengecekan. Tipe data boolean digunakan untuk menilai true atau false, benar atau salah. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, biasanya 0 itu untuk menunjukkan true, 1 itu untuk menunjukkan true, ya, ini salah. 0 itu untuk menunjukkan false. Tipe data ini banyak digunakan untuk mengambil keputusan struktur percabangan, if then, ya, if then else. Ya. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terus array juga kumpulan beberapa data. Oke, selanjutnya masuk ke operasi aritmatika. Pemrograman dasar biasanya belajar tentang penjumlahan dulu, ya, menampilkan tulisan, terus penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan lain sebagainya. Dalam C++ ada beberapa operasi aritmatika, ya. Pertama, perkalian. Perkalian itu menggunakan bintang sama di Excel. Terus pembagian menggunakan garis miring. Sisa bagi, nah tadi saya sudah bahas untuk yang sisa bagi, ya, bilangan ganjil genap tadi, atau modulus istilahnya. Nah kalau di C++ modulus atau sisa bagi menggunakan persen. Contohnya bagaimana? 4%, 2 berarti 0, ya. Kalau 5 modulus 2 sama dengan 1. Jadi sisa bagi 5 bagi 2 berapa? 2 kan. 4, sisanya berapa? 1. Jadi ini sisa bagi modulus. Biasanya kita gunakan untuk pengecekan bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima. Terus ada add atau penjumlahan sama, plus, pengurangan juga sama, min atau subtract. Terus ada juga operator unary. Unary itu keterangan plus atau minus. Makanya disebut C++ itu tadi nanti ada plus-plusnya nanti. Maksudnya apa? Maksudnya itu nanti penjumlahan nambah gitu. Contohnya seperti ini, operator penambah dan pengurang. Jadi seumpama saya pengen ada variabel A. Variabel A yang baru adalah variabel A yang lama ditambah 1. Nah ini biasanya bisa kita rubah menjadi A++. Maksudnya bagaimana? Seumpama nilai variabel A adalah 5 gitu ya. A sama dengan A ditambah 1. Berarti A yang baru adalah 6. Gitu. Nah, A ditambah A sama dengan A ditambah 1 itu bisa kita tulis A plus gitu ya. Jadi nambah 1. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Kalau gini digambarkan A, bentar, saya hapus dulu. Ini ya. A sama dengan A tambah 1 menjadi A tambah sama dengan 1, terus menjadi A++. Itu kalau di pemrograman seperti itu. Selanjutnya komentar. Oke, nggak matiin speaker. Oke, saya lanjutkan. Nah, komentar. Di bahasa pemrograman kita akan nanti melihat banyak istilahnya komentar ya di kode orang gitu ya. Komentar itu biasanya untuk ngasih penjelasan gitu ya. Biasanya diawali dengan kalau di C++ garis miring 2 untuk satu paragraf, kalau nanti beda paragraf garis miring sama dengan bintang gitu. Komentar itu untuk penjelasan atau ya penjelasan ya, keterangan dari sebuah program ya. Jadi biar orang lain ketika membaca program kita tahu bagian ini itu maksudnya apa gitu. Itu penting kalau programnya ini kalau cuma 16 baris ya. Kalau kita buat program itu bisa ratusan sampai ratusan ribu ya.
Sistem operasi kayak Android itu bisa jutaan baris. Nah, itu kan panjang dan banyak itu. Kalau kita yang buat sendiri mungkin paham, tapi kalau ada orang lain yang ikut bantu buat program kita, ya siapa tahu nggak paham ini baris ini maksudnya apa. Nah, itu biasanya kita kasih penjelasan. Maksud dari baris ini adalah apa gitu. Nah, itu kita kasih komentar. Komentar ini tidak dijalankan oleh program, diabaikan. Oke. Sekarang mulai masuk ke pemrograman C++. Nah, untuk kita bisa membuat bahasa pemrograman C++, kita harus membuka IDE namanya. IDE itu seperti itu apa namanya, bisa Notepad++ kayak seperti itu ya, apa bisa Notepad dan lain sebagainya. Tapi kalau C++ itu kita bisa menggunakan dev C++. Dev C++ itu program yang kita buat, kita pakai untuk menulis bahasa pemrograman C++ ya. Dari sini nanti kita tulis kodenya, habis itu kita bisa jalankan. Kita compile untuk mengecek errornya, habis itu kita jalankan. Jadi saya harap semuanya install, atau kalau enggak nanti bisa menggunakan IDE online. IDE online itu ya sama tadi ya, kalau buat flowchart online ya lewat browser tanpa perlu install. Kalau pengen install di komputer, menggunakan dev C++. Linknya sudah saya taruh di PowerPoint materi saya. Nah, untuk membuat file baru, standar klik file, new. Nah, ini untuk menulis kode program pertama dalam C++. Ini untuk mencetak hello world ya. Ini standar kalau dalam belajar bahasa pemrograman. Apapun biasanya kalau kita belajar awal bahasa pemrograman, teks yang pertama kali ditampilkan ada hello world. Ini ada sejarahnya. Dulu tahun 70-an pertama kali orang buat bahasa pemrograman bahasa C itu yang ditampilkan untuk mengecek pemrogramannya adalah hello world. Ini aturan penulisan C++. Untuk bisa mencetak hello world di dalam layar, kita harus nulis ini ya. Dari awal kita menggunakan ini pagar include iostream, itu untuk memanggil library iostream ya, mencetak layar. Terus ini using namespace std ini gunanya untuk sebenarnya mempermudah. Jadi cout itu harusnya std out. Tapi biar lebih mudah kita menggunakan namespace std titik koma. Jadi kita tinggal pakai cout saja. Cout ini untuk mencetak layar. Terus setelah itu integer main ini menunjukkan bahwa ini adalah program utamanya, sebuah fungsi, buka kurung tutup kurung, habis itu diikuti dengan buka kurawal. Jadi kalau buka kurung tutup kurung itu ini ya, pakai shift 9 sama shift 0. Tapi kalau kurung kurawal itu seperti ini ya. Ini untuk programnya itu menggunakan shift samping P ya, shift. Habis itu cout itu untuk mencetak layar, di layar hello world. Nanti akan muncul tampilan hello world di layar. Return 0 artinya tidak ada yang dikembalikan. Saya kasih contoh. Nah, ini untuk yang nggak mau install dev C++, kalian bisa lihat kalian bisa coba di namanya IDE online. IDE online C++. Jadi kalian bisa langsung nulis di sini kodenya, terus kalian klik run nanti. Saya kasih contoh, saya buka dulu dev C++. Sebentar, saya sudah buka sih sebenarnya tadi. Ini ya. Saya cut dulu. Sebenarnya saya buka file new, sort file, terus kita tulis kodenya ya. Di situ kita save dulu. Apa aja. Nah, filenya namanya .cpp atau C++ ya. Kalau Python .py. Kalau sudah,
sebelum kita jalankan, kita harus compile dulu. Compile itu untuk membuat apa mengecek errornya juga ada menjadikannya menjadi file exe. Compile sekaligus untuk mengecek error. Kalau tidak ada informasi error, kita close. Biasanya kalau semuanya kita lupa titik koma gitu ya, nanti akan muncul error. Nah, di sini ada tulisannya in function integer main expected titik koma before return. Nah, ini kan return before-nya expected titik koma, perlu titik koma. Sebenarnya kalau kita bisa lihat errornya itu kita paham, bisa tahu errornya bagaimana. Oke, terus itu kita compile lagi. Kalau nggak ada yang error, ya ada yang don't, nggak muncul pemberitaan error, baru kita bisa jalankan execute run. Nah ini tulisan hello world. Ini program pertama. Menulis program pertama ya. Ini defaultnya warna hitam ya. Jadi saya sengaja backgroundnya warna putih biar lebih mudah dilihat. Jadi saran saya semuanya ganti dulu warnanya. Pertama kali warnanya hitam ya kayak command prompt gitu ya. Jadi untuk ganti warnanya menjadi putih, kalian klik kanan di header-nya atas itu properties. Nah, kalian klik kanan properties, terus color. Nah, screen text-nya kalian pilih warna screen text-nya warna putih ya. Screen text warna hitam, background-nya warna putih. Kalian klik OK, nanti close dulu, baru dijalankan lagi. Execute, run, nanti akan muncul warna putih ya. Biar lebih mudah dilihat. Itu pertama, membuat program Hello World dalam C++. Ya. Belum ada deklarasi variabel karena nggak ada variabel, cuma huruf. Nah, untuk menyimpan, kita tinggal pilih file, save as. Itu. Nah, ini untuk mengcompile, bisa pakai execute, compile, atau pakai shortcut ini, Ctrl F9. Untuk run itu Ctrl F10, atau bisa berbarengan, compile dan run menggunakan F9. Biar lebih cepat. Oke. Sampai sini cukup ini ya, bisa ngikutin ya. Sekarang contoh operasi aritmatika di C++ ya, atau penjumlahan. Ini adalah program untuk menjumlahkan, inputkan nilai A, inputkan nilai B, hasil A ditambah B adalah 500. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu include IOStream, using namespace std integer main, baru program pertamanya, ini deklarasi variabel. Kalau di algoritma itu artinya seperti ini ya nanti. Integer A, integer B, integer C, terus ini input nilai A, input nilai B, C-nya belum ada, C-nya kan hasil A tambah B ya. Nah, ini cout itu tampil di layar. Kalau cin ini artinya untuk menangkap inputan dari keyboard ya. Inputkan nilai A, nanti ini kita masukkan 200, nanti dimasukkan ke dalam variabel A. Inputkan nilai B, nilai apapun itu nanti dimasukkan ke dalam variabel B. Terus ini proses aritmatikanya, C sama dengan A ditambah B. Terus kita cetak hasil A ditambah B, ini adalah karakter ya, kita cetak di sini. Terus ini variabelnya muncul di sini. N ini artinya selesai dan ganti baris. Oke, saya contohkan. Biar lebih mudah ya, biar ada tergambar. File new, sort file. Saya perbesar ya, biar ada. Ini awalnya ya, kosong dulu.
Pertama adalah deklarasi variabel dulu. Nah, ini kenapa saya pakai C++ karena biar kalian paham maksud dari deklarasi variabel. Kalau pakai Python itu tanpa perlu deklarasi variabel ya. Jadi operasi aritmatika seperti ini kalau dalam Python cuma seperti ini. A sama dengan 2, B sama dengan 3. Ini ya. Nggak ada deklarasi variabel, nggak ada harus titik koma di belakang gitu ya. Tinggal C sama dengan A ditambah B, print C, langsung muncul 5 gitu. Lebih mudah. Tapi untuk pemula kita harus biasakan dengan deklarasi variabel. Caranya bagaimana? Untuk penjumlahan pertama, deklarasi variabel ya. Tipe datanya apa? Kalau kalian tipe datanya pecahan, ada komanya, menggunakan float. Kalau nggak ada pecahannya ya integer. Integer A, bisa integer A, koma, gitu ya, titik koma, integer B, titik koma, integer C, titik koma. Boleh seperti ini, atau bisa langsung ya menggunakan koma ya, integer A, koma B, koma C. Nah, ini deklarasi variabel, artinya kita siapkan wadah untuk sebuah nilai dengan isian A, dengan tipe datanya adalah integer, bilangan bulat, wadahnya adalah A, B, dan C. Habis itu kita cetak di layar cout. Masukkan nilai A. C-in. A. Nah, kalau ini saja kita jalankan. Nah, kita harus save dulu. Oke. Nah, masukkan nilai A gitu ya. 200. Selesai. Nah, itu baru satu variabel ya. Dari situ kita tambahkan, masukkan nilai B. Kita copy paste aja biar lebih cepat. Masukkan nilai B. A ya. Variabelnya kita ganti B. Nah, huruf besar, huruf kecil beda ya, case sensitif. Jadi kalau variabelnya kita tulis A kecil, ya yang kita pakai juga A kecil. Tapi kalau kita menggunakan A besar, yang kita pakai juga harus A besar. Itu bawahnya adalah C sama dengan C ditambah C sama dengan A ditambah B, titik koma. Itu kita cetak cout. Hasil A ditambah B sama dengan seperti ini. Ini untuk menampilkan di layar. Terus kita cetak variabel C seperti itu. ENDL. Seperti ini. Ini untuk penjumlahan pertama ya. Masukkan nilai A, masukkan nilai B, C sama dengan A ditambah B, hasil A ditambah B adalah C. Kalau saya jalankan, execute, compile and run. Nah, masukkan nilai A 200, masukkan nilai B 300, hasil A ditambah B adalah 500. Seperti ini ya. Ini untuk penjumlahan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Cukup jelas ya. Lanjut, Pak. Materi silakan di-download di link di website ya. Baik, Pak. Ini untuk contoh selanjutnya, contoh mod ya, modulus bilangan 23. Sisa pembagian dari 23 bagi 4 adalah 3. Ini modulus. Nah, ini contoh pemrograman Python ya. Kalau pemrograman Python lebih mudah sih.
Jadi nanti kita mungkin setelah ini kita menggunakan Python. Tapi sebelumnya saya pengen implementasi dari deklarasi variabel ya. Kalau di Python nggak ada deklarasi variabel, cetak ya tinggal print hello world gitu ya. Terus kalau nggak ada deklarasi variabel seperti ini, A sama dengan 2 langsung saja, B sama dengan 3, C sama dengan A ditambah B seperti itu. Oke, cukup ya. Sekarang baru langsung ke tugas. Nah, sekarang masuk ke tugas. Karena tadi sudah bisa membuat program penjumlahan, pengurangan, sisa bagi, dan lain sebagainya. Sudah saya kasih contoh, dan flowchart-nya juga. Nah, untuk tugasnya, tugas 2. Ini tugas individu, lanjutan dari tugas pertama kemarin. Buatlah algoritmanya, kalian tulis algoritmanya, langkah-langkahnya 1 apa, 2 apa gitu ya. Kalau bisa sih 1 mulai dulu, gitu kan. 2 deklarasi variabel ya, panjang, baca panjang, baca lebar gitu ya, atau panjang, lebar, baru nanti hitung luasnya n gitu ya, selesai. Terus nanti flowchart-nya buat algoritma, terus buat flowchart-nya mulai input lebar panjang gitu kan, proses, tampilkan luas dan lain sebagainya. Dan programnya. Program nanti lampirkan shortcode sama kodenya, sama outputnya untuk menghitung luas bangunan berikut. Jadi ini ada 2 bangunan, persegi panjang sama lingkaran ya. Kalian buat programnya untuk menghitung luas bangunan ini. Nanti dengan panjang perseginya adalah 20. Jadi nanti kalian buat programnya, outputnya itu panjang persegi panjang 20 dan lebar persegi panjangnya adalah digit terakhir NIM. Lebar persegi panjangnya nanti beda-beda tiap orang, berarti digit terakhir NIM masing-masing. Kalau digit terakhir NIM-nya adalah 0, berarti 2 digit. Harusnya kalau 00 bisa aja sih 00. Kalau 00 ya nanti 3 digit ya, seperti itu ya. Jangan lupa tuliskan nama dan NIM di program. Nanti saya kasih contoh. Jangan lupa tuliskan nama dan NIM. Kalau nggak ada nama dan NIM-nya nanti nggak bisa dikasih nilai. Check out nama gitu ya. Kalau saya jalankan, nah ini kenapa? Kenapa ini nggak ganti baris? Nah, biar ganti baris, nama, ini kan nama saya, terus langsung sampingnya ya, NIM gitu ya. Kalau kita buat seperti ini, dia nggak ganti baris. Jadi kalau biar ganti baris, kita menggunakan INDL. Kalau saya run, compile and run. Nah, nama, NIM ya, baru programnya. Kalau enggak, bisa dikasih garis bawah. Nanti output untuk tugasnya ya, panjang persegi panjang. Lebar. Terus nanti output akhirnya ke total luas bangunan. Contoh programnya nanti outputnya seperti ini. Panjang persegi panjang berapa, lebar bangunannya berapa, total luas bangunannya berapa gitu. Terus ada nama sama NIM. Nah, ini dilampirkan, di screenshot-nya dilampirkan. Cara ngambil screenshot, saya kasih cara biar lebih mudah. Kalian buka Word. Cara ngambil screenshot itu ada di keyboard itu ada tulisan print screen ya. Kalian pakai menggunakan, kalau kalian tulis print screen saja,
terus kalian paste di Word, dia akan ngambil layarnya ya. Print screen 2 layar. Ini layar saya ada 2 ya. Jadi biar ngambil hanya ini halaman window yang paling depan, kalian gunakan Ctrl Alt print screen. Terus tinggal kalian paste di Word-nya. Seperti ini. Kalau enggak habis itu di crop biar rapi ya. Jadi nggak perlu motong-motong. Nggak perlu pakai snipping dan lain sebagainya. Nah, kodenya boleh kalian copy seperti ini, lampirkan. Kalau kalian lampirkan, fontnya itu pakai Calibri. Terus spasinya 1. Kalian mau space. Biasanya kalau shortcut miring. Seperti itu ya. Ini contoh untuk buat laporannya seperti itu biar mudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini untuk tugas 2-nya, jadi algoritma, flowchart, dan program menghitung luas bangunan. Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau itu yang flowchart-nya itu berarti bikinnya pakai aplikasi yang Bapak contoh tadi, Pak? Ya, kalau saran saya sih pakai Visio biar lebih mudah. Jadi kalian gunakan Visio seperti ini, habis itu kalian ambil gambarnya ya, kalian screenshot, kalian taruh di laporannya ya, jangan dipisah, taruh di laporannya di bawahnya ini. Jadi pertama langkah-langkahnya itu kalian crop bagian flowchart-nya aja. Jadi langkah-langkahnya adalah algoritmanya, flowchart, kemudian program, habis itu output-nya ya. Output-nya jangan lupa ada nama sama NIM. Jadi ada algoritma, ada flowchart, sama program. Seperti itu ya. Iya, Pak. Tadi nama aplikasinya apa, Pak? Namanya Visio. Visio. Microsoft Visio. Bawaan Microsoft. Kalau kalian install Microsoft sih nanti ada pilihannya ya. Kalian pengen install Visio atau enggak. Kalau kalian centang biasanya ikut terinstall Visio. Kalau saya yang 2019 udah ada bawaan Visio. Kalau yang sebelumnya mungkin nggak ada, kalian bisa download sendiri. Microsoft Visio untuk membuat flowchart. Oh ya, baik, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang bagian lebar persegi panjang, maksudnya terakhir NIM kalau 0 berarti 2 digit, gimana Pak tadi Pak? Saya kurang paham. Ini lebarnya 20, panjangnya 20. Lebarnya berapa? Lebarnya itu NIM terakhir. NIM terakhirnya sama NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti lebarnya 6. Kalau maksudnya biar tiap orang beda-beda gitu. Tiap orang beda-beda itu proses programnya. Jadi kalau NIM-nya 0, 1, 2, 3, 4, 0, NIM saya 0 kan nggak mungkin lebarnya 0 ya. Otomatis 2 digit. 40 berarti lebarnya 40. Walaupun nggak mungkin tapi nggak apa-apa. Yang penting prosesnya tetap bisa berjalan gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Seperti itu. Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk program mencari luasnya ditulis di program atau kita nulis hasilnya di programnya aja, Pak? Maksudnya? Maksudnya saya nyari luasnya pakai rumus di kertas terus saya tulis hasil luas itu di program. Ya nggak perlu. Atau saya nggak perlu. Ya perlu. Kan sudah ada outputnya nanti seperti ini tadi. Seperti ini. Udah ada di sini nanti. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Maaf Pak, mau izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau yang tugas pertama Pak, kan itu belum diatur ya siapa yang Ya. batas siapa yang dapat melihatnya.
kalau belum diatur, bisa kirim ulang lagi nggak, Pak? Oh, yang linknya belum, ya kalau yang belum bisa saya buka, silakan kirim ulang. Isi lagi, Iya, Pak. ya linknya diganti apa? Bukan diganti, diperbaiki terus isi formnya lagi. Nanti saya cek Iya, lagi. Pak. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Fungsi return 0 untuk apa ya, Pak? Oh, return itu untuk mengembalikan nilai. Nanti kalau kita nanti masuk ke apa namanya, nanti di materi selanjutnya itu nanti ada fungsi, ada kelas dan lain sebagainya, nanti ada mengembalikan nilai. Jadi nanti ada nilai kembali, nanti sama hasil 500. Nah, nanti 500 nanti dikembalikan, nanti kita ambil di kelas lain. Nah, itu nanti di materi selanjutnya sih. Sebenarnya Oke, kalau terima kasih, Pak. ya sama-sama. Kalau return-nya kita hapus juga bisa. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh kalau return-nya dihapus apa yang terjadi. Nah, kalau ngalamin hal seperti ini, execute terus run compile-nya nggak bisa, itu artinya hasil output-nya masih terbuka ya. Jadi kalian close dulu. Nah, ini hasil main prompt-nya masih terbuka, jadi kalian harus close dulu, baru compile run lagi. 200, 300. Ya, nggak ada bedanya kalau return-nya kita hapus. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau nggak pakai return. Seperti itu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang percabangan dan perulangan. Nanti percabangan, ini bahasa pemrograman ya, percabangan, perulangan, terus nanti kita baru masuk ke Python, nanti kita masuk ke array dan lain sebagainya. Awal-awal sih masih mudah, nanti akhir-akhir mungkin agak sedikit harus banyak pemahaman. Seperti itu ya. Disiapkan saja. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya anggap sudah paham sih, jadi kalau masih ada yang kurang paham, kalian bisa lihat lagi rekaman perkuliahannya ya. Nanti saya upload setelah perkuliahan ini, nanti saya upload di website. Kalian bisa cek di boot WhatsApp-nya. Untuk yang belum daftar, silakan daftar. Di boot WhatsApp itu untuk ngecek nilai, ngecek kehadiran, ngecek link rekaman perkuliahan, dan ngecek materi perkuliahan. Kalau kalian di boot terus ngecek di boot terus nggak ada balasan, itu kemungkinan HP saya lagi nggak ada koneksi atau apa. Jadi bisa dicoba lagi sejam atau berapa waktu yang lainnya. Karena itu tetap tergantung dari ini ya, apa, WA-nya harus saya tetap connect ya. Jadi kalau WA-nya saya mati atau HP-nya saya mati atau nggak ada internetnya, auto reply-nya atau balas otomatisnya juga mati. Jadi kalau nggak ada balasan, nanti dicoba lagi aja di lain waktu gitu. Saya lihat ya ada yang ngecek boot jam 2, jam 3 malam ya, otomatis nggak mati juga HP-nya ya. Jadi nggak ada balasan. Seperti itu ya. Baik, Pak. Ya, yang daftar boot juga nanti ada reminder perkuliahan. Kalau saya ingat, saya set jam 6 sebelum perkuliahan. Kalau ada Zoom meeting ya nanti ada informasinya di jam 6 itu lewat WA di masing-masing. Kalau nggak ada Zoom ya nanti ada informasinya. Jadi keuntungannya seperti itu. Oke, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.